Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saptiah, aku dari Universitas Primagraha Kota Serang, aku dari semester 2, Prodi PPKN kelas A. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PPKN. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran merupakan pendekatan atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Jadi, strategi pembelajaran ini bisa dikatakan juga bagaimana seorang guru ataupun dosen menggunakan metode atau pembelajaran yang digunakan saat berlangsung gitu di kelas gitu ya. Nah, jadi kan dalam metode pembelajaran juga sangat banyak gitu ya bentuknya. Halo anak-anak semua, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Jadi karena materi ini masih berlanjut gitu ya dengan minggu lalu yaitu mengenai norma, mungkin minggu ini Ibu akan menjelaskan lebih spesifik lagi gitu ya norma itu seperti apa gitu, arti penting norma bagi negara, bermasyarakat dan berbangsa itu seperti apa, apakah penting gitu ya dalam kehidupan kita gitu norma-norma yang ada ini gitu. Nah, jadi norma itu kan merupakan sebuah aturan gitu ya, model ataupun standar yang mengacu pada tingkah laku ataupun tindakan yang diharapkan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, jadi kita tentu saja hidup ini sudah memiliki aturan gitu ya, harus memiliki aturan. Jika kita hidup tidak memiliki aturan dan tentu saja kita hidup akan berantakan gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan tentu saja kan ada sebab dan akibatnya gitu ya. Jadi jika kita hidup tidak sesuai norma ataupun aturan yang ada gitu, tentu saja kan kita hidup tidak akan berjalan dengan baik gitu. Hidup kita akan berantakan nantinya gitu. Tentu saja kan seperti di sekolah gitu, jika anak-anak tidak mengikuti peraturan sekolah, apakah ada hukuman ataupun tidak ada hukuman? Ada Bagaimana? Ibu. Nah, tentu saja ada kan gitu ya. Nah, misalkan kayak anak-anak tidak memakai atribut sekolah dengan baik gitu. Tentu saja ada hukuman yang sudah ditentukan gitu ya oleh sekolah gitu. Nah, maka daripada itu tentu saja gitu tuh ya kita dalam hidup ini sudah memiliki aturan dan juga norma yang sudah ditentukan gitu ya dan sudah ada gitu. Dan tentunya peraturan dan norma ini demi kebaikan hidup kita gitu ya. Dari norma-norma itu kan ada banyak gitu ya, ada norma sosial, norma agama, norma hukum, norma budaya, dan adat istiadat. Masih banyak gitu ya norma-norma yang ada gitu ya. Dan dari norma-norma tersebut gitu, penting gak sih gitu ya untuk negara gitu, penting gak sih untuk bermasyarakat, untuk berbangsa gitu ya, dan bernegara gitu dalam kehidupan kita gitu. Tentu saja penting gitu ya, karena kan dengan peraturan-peraturan gitu dan juga norma-norma yang ada seperti norma sosial gitu memberikan aturan gitu ya dalam jika kita dalam kehidupan sosial tidak memiliki aturan gitu ya ataupun hidup sesuai dengan kemauan kita gitu, kita tidak memiliki hubungan baik gitu dengan orang-orang di sekitar kita, kita saja gitu tuh ya akan bermasalah gitu nanti ke depannya gitu jika kita dalam kesulitan gitu. Tentu saja kan kita akan meminta tolong pada siapa gitu jika tidak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kan mereka gitu yang akan menolong kita nantinya jika kita dalam keadaan sulit. Nah, maka daripada itu tentu saja kita harus memiliki jiwa sosial gitu ataupun interaksi sosial itu dengan baik. Kita harus memahami gitu mengenai norma-norma sosial gitu. Nah, selanjutnya ada norma hukum gitu. Hukum ini tujuannya untuk apa sih gitu? Apakah penting gitu ya untuk kehidupan kita gitu? Apakah penting gitu ya norma ini untuk negara gitu? Nah, tentu saja penting gitu ya. Karena kan dalam negara tentu saja sudah ada peraturan-peraturan hukum gitu ya, sudah ada ketertiban yang sudah dibuat gitu oleh negara, oleh pemerintah gitu ya, oleh para orang-orang yang memahami hukum gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa gitu ya? Nah, tujuannya itu agar kita dalam melakukan suatu hal gitu ya harus memikirkan dulu nih apakah ada dampak negatifnya tidak untuk kita gitu tuh ya. Nah, kita kan dalam hidup
di negara ini gitu ya. Misalkan kayak dalam menggunakan motor gitu ya, tentu saja sudah ada peraturan gitu, apa saja yang harus digunakan gitu ya, apa saja yang dibolehkan gitu saat kita mengendarai motor gitu tuh ya. Misalkan contohnya kan kayak harus memakai helm gitu tuh ya, harus memakai atribut-atribut yang lainnya gitu ya. Nah, harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan peraturan-peraturan di jalan gitu ya yang sudah ditentukan gitu. Dan tentu saja gitu apabila kita melanggar gitu ya peraturan-peraturan hukum yang sudah ditertibkan gitu ya, tentu saja ada hukuman yang nanti akan kita dapatkan gitu ya. Maka daripada itu kita harus mengetahui mengenai norma hukum, harus mengikuti sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada gitu. Nah, ada juga nih norma budaya gitu ya, norma budaya dan juga adat istiadat gitu. Nah, norma budaya ini penting nggak sih gitu ya untuk kehidupan kita gitu, untuk negara kita gitu ya. Menurut anak-anak penting tidak gitu norma budaya dan adat istiadat ini? Penting, Bu. Pentingnya kenapa nih? Bisa dijelaskan sedikit mungkin mengenai norma budaya ini? Dipersilakan, Siti Aisyah. Penting, Bu, karena Hmm, kita harus menjaga budaya atau kelestarian yang ada di Indonesia ini. ya, mungkin seperti itu ya, gitu ya. Kan karena kita hidup di negara ini kan tentu aja gitu ya ada budayanya, ada istiadatnya. Setiap daerah masing-masing kan memiliki gitu ya adat istiadat dan budayanya masing-masing gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat gitu ataupun warga negara harus mengetahui gitu ya ada budaya apa saja gitu, adat istiadat apa saja gitu yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah, seperti kayak di Indonesia gitu ya, pakaian yang sangat mencirikan gitu ya dengan Indonesia kayak pakaian batik gitu. Dan juga ada bahasa-bahasa seperti bahasa tiap daerah di Indonesia itu kan beda-beda gitu ya. Nah, kita hidup di Provinsi Banten gitu ya, menggunakan bahasa Jawa Serang gitu yang lebih dikenal gitu ya. Dan juga ada tradisi-tradisi gitu ya yang harus kita jaga gitu. Nah, dengan banyaknya perbedaan budaya dan adat istiadat gitu ya, tentu saja itu kan memberikan warna gitu ya, memberikan ciri khas gitu. Dengan memberikan warna dan juga ciri khas gitu bagi suatu negara gitu kan. Karena jika suatu negara itu kan tidak memiliki identitas, tentu saja apa yang akan kita ketahui gitu ya, dan kita tidak mengetahui gitu ciri khas dari negara itu tuh apa gitu tuh ya. Ada juga nih norma moral dan juga etika gitu tuh ya. Nah, moral dan etika ini kan dalam kehidupan kita tentu saja gitu tuh ya sangat amat penting gitu kan. Bagaimana karakter kita, bagaimana perilaku kita gitu. Tentu saja kita harus memiliki perilaku dan juga etika yang baik gitu tuh ya. Karena kan kita tentu saja gitu hidup yang tadi sudah saya jelaskan juga gitu ya, hidup bersosialisasi gitu ya, hidup harus tidak mungkin kita hidup sendirian gitu tuh ya. Tentu saja dengan adanya moral dan etika yang baik ini gitu tuh ya, kita tentu saja orang-orang di sekitar kita pun akan merasa nyaman gitu ya dekat dengan kita gitu. Nah, jadi dengan adanya norma-norma ini gitu ya, kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa dan bernegara gitu dapat berjalan dengan teratur gitu, harmonis dan juga adil. Jadi berjalan sesuai dengan peraturan gitu, sesuai dengan norma-norma gitu ya. Nah, norma-norma tersebut juga kan memberikan pedoman gitu dan aturan yang membantu menjaga ketertiban dan kesejahteraan bagi kita semua gitu, bagi semua warganya gitu. Oke, jadi baik mungkin itu saja gitu tuh ya dalam pertemuan kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Bagaimana dari anak-anak semua? Apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas yang lain lagi. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan gitu ya dapat bermanfaat bagi anak-anak semua gitu. Dan tentu saja gitu ya harus terus dibaca, dipahamin gitu ya mengenai norma-norma ini gitu agar nanti generasi selanjutnya gitu ya dapat mengetahui juga gitu.
Mungkin itu saja. Ibu izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.